Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum dari tamyiz adat sharih. Sebagaimana pada penjelasan terdahulu telah dipaparkan bahwa di dalam pembahasan tamyiz dzat, salah satu daripada isim mubham yang memang membutuhkan terhadap keberadaan daripada tamyiz untuk menjelaskan kesamaran daripada isim mubham tersebut, salah satunya adalah adat, yaitu kalimat yang mengandung makna bilangan. Adat di sini ada yang masuk di dalam kategori adat sharih dan ada yang masuk di dalam kategori adat mubham. Untuk adat sharih ini adalah bilangan yang nominalnya diketahui secara pasti. Sementara untuk adat mubham adalah kalimat isim yang mengandung makna bilangan namun nominalnya belum diketahui secara pasti. Fokus kita di dalam pembahasan kali ini adalah hukum daripada tamyiz manakala mumayyaznya itu berupa adat sharih. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Di antaranya adalah yang pertama, manakala adatnya atau bilangannya itu berupa bilangan 3 hingga bilangan 10, jadi 3, 4, 5 sampai 10, maka dalam hal ini tamyiz wajib berbentuk jamak dan hukumnya diejarkan sebagai mudhof ilaih. Jadi sekali lagi, manakala mumayyaznya berupa adat atau bilangan yang nominalnya berupa 3 hingga 10, maka tamyiznya harus berbentuk jamak dan i'rabnya harus dijarkan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafaz jaa rijalin wa asyru niswatin. Jaa datang salah satu rijalin, siapa 3 orang laki-laki, wa asyru niswatin dan 10 orang perempuan. Kita perhatikan lafaz salah satu dan lafaz asyru. Di sini terdapat adat yang dalam hal ini berupa mumayyaznya, kalimat yang dijelaskan oleh tamyiz. Adat di sini adalah salasah berupa 3 dan asyru berupa 10. Sementara lafaz rijal dan lafaz niswah ini adalah merupakan tamyiznya. Di sini tamyiz semuanya berbentuk jamak. Lafaz rijal di sini adalah bentuk jamak dari lafaz rajulun. Sementara lafaz niswah ini juga merupakan bentuk jamak dari lafaz imro'atun. Imro'atun, imro'atani, niswah atau nisaun. Kedua lafaz rijal dan lafaz niswah ini i'rabnya sama-sama diijarkan sebagai mudhof ilaih. Jadi adatnya di sini posisinya sebagai mudhof, sementara lafaz rijal yang merupakan tamyiznya berposisi sebagai mudhof ilaih. Begitu juga dengan lafaz asyru niswah. Jadi ini manakala mumayyaznya berupa adat yang bilangannya 3 hingga 10. Jadi di sini bisa diganti dengan arba'ah atau khamsah dan lain sebagainya. Ini adalah ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua adalah masih sama dengan ketentuan yang pertama, yaitu manakala mumayyaznya berupa adat yang nominalnya 3 hingga 10, selanjutnya tamyiznya ini berupa isim jamak atau isim jenis. Maka tamyiznya ini harus dijarkan dengan huruf jermin. Contohnya yang tamyiznya berupa isim jamak seperti lafaz jaa salasatun minal
qaumi. Ja'a datang salah satun, siapa tiga, minal qaumi, dari suatu kaum. Datanglah tiga orang dari satu kaum. Kita perhatikan mumayyaznya yaitu berupa adat yang dalam hal ini berupa nominal tiga. Sementara tamyiznya yaitu lafadz al-qaum di sini berupa isim jamak. Isim jamak itu adalah kalimat isim yang bentuknya berupa mufrad namun maknanya mengandung makna jamak. Seperti lafadz ta'ifah. Kemudian lafadz ahlun. Ta'ifah di sini maknanya adalah satu kelompok. Satu kelompok di sini bentuknya mufrad, ta'ifah. Sementara isi daripada ta'ifah di sana tidak mungkin satu orang. Bisa lebih daripada satu orang. Bisa 10, bahkan bisa ratusan. Begitu juga dengan lafadz ahlun. Ahlun ini juga masuk di dalam kategori isim jamak. Lafadznya mufrad namun maknanya banyak. Satu keluarga tidak mungkin terdiri dari satu orang saja. Minimal terdiri dari dua orang, suami dan istri atau bapak dan ibu. Manakala memiliki anak maka bisa lebih dari dua. Itu adalah gambaran dari isim jamak. Di sini tamyiznya berupa isim jamak yaitu lafadz al-qaum. Maka dalam hal ini i'rab daripada tamyiznya itu adalah jer dan dijerkan oleh huruf jermin. Maka ja'a salasatun minal qaumi. Ja'a datang salasatun siapa tiga orang minal qaumi dari suatu kaum. Ini yang contoh dari isim jamak. Selanjutnya contoh tamyiz yang berupa isim jenis. Seperti lafadz ja'a sittatun minat toiri. Ja'a datang sittatun, apa? 6 ekor minat toiri dari burung. Dalam susunan ini mumayyaznya berupa adat yaitu berupa nominal sittah 6. Sementara tamyiznya berbentuk isim jenis yaitu lafadz at-toir, burung. Lafadz at-toir yaitu burung itu masuk di dalam kategori isim jenis yang di dalamnya mengandung berbagai macam satuan. Ada perkutut, ada burung elang, ada burung bangau dan lain sebagainya. Semuanya masuk di dalam kategori jenis burung. Jadi lafadz at-toir ini sebagai tamyiz maka dia pun i'rabnya harus dijerkan dan dijerkan oleh huruf jermin. Contoh lagi seperti lafadz fakhudh arba'atan minat toiri. Fakhud maka hendaklah mengambil siapa kamu arba'atan kepada 4 ekor. 4 apa? Minat toiri dari burung. Lafadz arba'atan itu adalah mumayyaz yang berupa adat. Dalam hal ini bilangannya adalah 4. Sementara lafadz at-toir ini adalah tamyiznya yang berupa isim jenis. Karena memang tamyiznya berupa isim jenis dan mumayyaznya berupa adat antara bilangan 3 sampai 10, maka dalam hal ini tamyiznya harus diijerkan oleh huruf jermin. Terkadang pula untuk ketentuan yang kedua yaitu mumayyaznya berupa adat 3 hingga 10, sementara tamyiznya ini berupa isim jamak atau isim jenis. Hukum daripada tamyiz ini diejerkan namun bukan diejerkan oleh huruf jermin, melainkan tamyiz ini diejerkan sebagai mudhof ilaih. Jadi mumayyaznya yang berupa adat ini berposisi sebagai mudhof, sementara tamyiznya itu hukumnya diijarkan posisinya sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz wa kana fil madinati tis'atu rohtin. Wakana dan ada fil madinati ialah di kota tis'atu rohtin. Apa? 9 rohtin. Rohtin itu adalah sekelompok laki-laki yang berjumlah antara 3 hingga 10.
Di sini mumayyaznya berupa bilangan antara 3 hingga 10, yang dalam contoh ini adalah bilangan 9. Sementara tamyiznya ini berupa isim jamak. Dan hukum daripada rohtin di sini diejerkan karena memang posisinya sebagai mudhof ilaih. Jadi mumayyaznya berposisi sebagai mudhof, sementara tamyiznya berupa mudhof ilaih, dan i'rabnya pun harus diijerkan. Contoh yang lain seperti lafaz laisa fima duna khamsi zaudin sadaqatun. Laisa tidak ada fima duna khamsi zaudin, ialah pada binatang yang kurang dari 5 onta, sadaqatun apa sodakoh. Jadi onta yang jumlahnya kurang dari 5 itu tidak ada zakatnya. Karena untuk binatang ternak yang berupa onta, nisabnya itu harus berjumlah 5. Manakala kurang dari 5, maka dia tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kita perhatikan lafaz khamsi zaudin. Di sini mumayyaznya berupa lafaz khamsi yang merupakan adat antara 3 sampai 10, sementara tamyiznya berupa isim jenis yaitu lafaz zaudin. Dalam contoh ini lafaz zaudin i'rabnya diijarkan sebagai mudhof ilaih, sementara mumayyaznya berposisi sebagai mudhof. Jadi pada ketentuan yang kedua, tamyiz tersebut i'rabnya diejerkan, dan sebab diejerkannya tersebut bisa karena memang harus dimasukin oleh huruf jermin atau karena memang posisinya sebagai mudhof ilaih. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah manakala mumayyaznya berupa bilangan antara 11 hingga 99, maka tamyiznya di sini harus berbentuk mufrad dan i'rabnya pun wajib nasab. Contohnya seperti lafaz jaa ahada asyara tilmidan wa tis'un wa tis'una tilmidatan. Ja'a datang ahada asyara, siapa 11 tilmidan murid laki-laki, wa tis'un wa tis'una dan 99 tilmidatan murid perempuan. Kita perhatikan lafaz ahada asyara dan tis'un wa tis'una. Di sini mumayyaznya berupa bilangan antara 11 dan 99. Pada contoh yang baris pertama ini bilangannya berupa 11, sementara pada baris yang kedua ini bilangannya berupa 99. Maka di sini tamyiznya harus berbentuk mufrad dan i'rabnya wajib nasab. Di sini tamyiznya adalah berupa lafaz tilmidan dan tilmidatan. Tilmidan adalah bentuk mufrad untuk mudzakkar, sementara tilmidatan adalah berbentuk mufrad yang muannas. Selanjutnya ketentuan yang keempat adalah manakala mumayyaznya berupa bilangan 100 atau 1000, baik yang 100 ataupun 1000 di sini bentuknya mufrad atau tasniyah atau jamak, maka dalam hal ini tamyiznya harus tetap berbentuk mufrad dan i'rabnya diijarkan sebagai mudhof ilaih. Sekali lagi, manakala mumayyaznya yaitu kalimat yang dijelaskan oleh tamyiz itu berbentuk bilangan 100 atau 1000, baik lafadznya itu berbentuk mufrad atau tasniyah ataupun jamak, maka tamyiznya di sini harus berbentuk mufrad dan i'rabnya diijarkan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz jaa mi'atu rajulin wa mi'ata imro'atin.
Di sini kita perhatikan lafaz mi'atu dan mi'ata yang dalam hal ini berbentuk adat yang berupa bilangan 100. Lafaz mi'atu dan mi'ata ini adalah merupakan mumayyaznya, yang mana untuk lafaz mi'atu ini bentuknya mufrad, sementara lafaz mi'ata ini bentuknya adalah tasniyah. Untuk tamyiznya, yaitu lafaz rojulin dan imro'atin, ini haruslah sama-sama berbentuk mufrad. Ini keduanya sama-sama berbentuk mufrad. Dan i'rabnya pun diejerkan karena memang posisinya sebagai mudhof ilaih. Jadi adatnya berposisi sebagai mudhof, sementara tamyiznya berposisi sebagai mudhof ilaih. Ini contoh untuk yang bilangan 100. Selanjutnya contoh untuk yang bilangan 1000. Contohnya seperti lafaz ja'a alfu rojulin wa alfa imro'atin wa thalathatu alafi gulamin. Ja'a datang alfu rojulin, 1000 orang laki-laki, wa alfa imro'atin dan 2000 perempuan, wa thalathatu alafi gulamin dan 3000 anak laki-laki. Dalam contoh ini mumayyaznya berupa bilangan 1000, yang ini berbentuk mufrad, sementara lafaz alfa berbentuk tasniyah, sementara lafaz alafin di sini berbentuk jamak. Dalam susunan ini tamyiznya semuanya berbentuk mufrad dan i'rabnya dijerkan sebagai mudhof ilaih, yaitu lafaz rajulin, imro'atin dan lafaz ghulamin. Ini adalah beberapa ketentuan dari hukum tamyiz manakala mumayyaznya berupa adat soreh. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.